Shalom kita semua, kekasih-kekasihnya Tuhan Yesus yang sayang sama kita, biar kita datang dengan kerinduan. Biar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ibadah hari ini Minggu 12 Maret 2023 GPRI Kudus, Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta pasti menerima, dan setiap orang yang mencari pasti mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa datang di dalam hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami rindu dilayakan dan dikuduskan agar kami maupun ibadah dan pelayanan kami boleh berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan yang kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami, serta layakan kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan raja kami. Salam dan berkat, anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Saat ini kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita satu pujian anggur baru. Oh
dari pagi hari ini. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus segala kemuliaan dan hormat kami. Sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam pujian penyembahan kami Tuhan yang kami enter kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, dan firman yang akan dibacakan benar-benar kami dengar, kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya firman yang ditaburkan juga jatuh di tanah hati yang baik, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kekudusan Tuhan melingkupi kami. Di saat pembacaan firman dilakukan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang Kakak Neta. Firman Tuhan dari Lukas pasal yang ketiga. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Litratonitis, dan Lisanias raja wilayah Abimelek. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung akan dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Lalu dia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan budak-budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan lagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya
bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat api sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Tuhan Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Tuhan Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosef, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melia, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Yeru, anak Peleg, anak Keber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Henan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Ya, sebelum sampaikan pesan Tuhan, ada kesaksian. Silakan kalau tidak ada. Praganta. Shalom. Puji nama Tuhan. Tadi begitu saya masuk di ruang ibadah kita pada hari ini, Bapak Gembala berkata kepada saya, Bapak Lelung diminta oleh Tuhan untuk kesaksian. Langsung saya berpikir apa yang mau saya saksikan. Memang banyak hal pertolongan Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya. Terutama Bapak Gembala sering pesan melalui pelayanan Bapak, tolong teman-temannya disuruh baca Alkitab. Ya, pada di mimbar ini saya mengatakan, saya mau bersaksi kepada teman-teman, setelah Tuhan melepaskan saya dari penyakit jantung dan Tuhan memakai saya di pelayanan adat di Marga Huta Galung, saya sering mengatakan kepada teman-teman, tapi Tuhan ya, kalau lagi berkumpul beberapa orang ini Pak, maupun di kumpulan orang Batak di Perumnas satu ini, ya sektor Kembangan, karena kebetulan ada kumpulan orang Batak di sektor Jalan Kembang di sini, saya juga ketuanya.
Jadi saya sering bersaksi kalau kunjungan kepada orang sakit. Saya bersaksi di gereja kami ditugaskan baca Alkitab. Jadi saya setelah Tuhan menolong dan membantu saya bersaksi kepada teman-teman, kalau mau tidur dan setelah bangun, sebelum saya baca Alkitab, saya tidak tidur dan saya tidak mau melakukan aktivitas. Memang Bapak Gembala yang kami hormati, saya memang tidak mengikuti acara urutan yang dari gereja Bapak, makanya saya nggak. Tapi saya minimal sebelum tidur itu satu pasal setiap malam sebelum tidur. Saya katakan saya takut kalau tidak baca Alkitab mau tidur, karena saya ingin dalam hidup saya ini masih ingin melayani, terutama di adat Batak, karena mungkin talenta saya di situ gitu. Karena banyak orang warga Utagalung yang maunya saya Pak yang melayani kalau ada acara pernikahan maupun ada acara untuk penguburan. Kalau kadang-kadang kalau bisa dibelah 3 badan saya ini untuk pelayanan adat, mungkin pemerintah Utagalung bisa pakai saya. Karena kadang-kadang bentrok Pak, kan pelayanan kami lah. Bayangkan dari bulan Februari saya beri pesan untuk bulan Agustus untuk megang acara pelayanan pernikahan anaknya. Saya bukan menyombongkan diri, saya merasakan ini kemurahan Tuhan dan doa Bapak Gembala dan Bapak Ketua serta jemaat GBI Hari Kudus yang selalu mendoakan saya setelah saya ada di tempat ini dan setelah saya sakit. Saya merasakan doa dari jemaat GBI Hari Kudus, terutama Bapak Gembala dan Bapak Ketua yang terus mendoakan. Sedikit tambahan, saya hari Jumat, malam Jumat ya, malam Kamis malam Pak. Saya memang kadang-kadang sudah Sabtu baru tidur. Apalagi kalau ada acara pelayanan, ada yang meninggal sampai malam kadang-kadang. Ada juga yang meminta diundang untuk membereskan untuk acara pernikahan. Terkadang saya nyampe di rumah jam 12, jam 11. Jadi saya tetap paksakan untuk membaca firman Tuhan itu. Hari Kamis malam saya tidur, tetap berdoa. Tiba-tiba saya mimpi dan saya tolak. Saya ini hanya kesaksian dan saya tolak penyakit stroke dari saya. Melalui Tuhan Yesus. Tiba-tiba dalam mimpi saya mandi, tangan saya tiba-tiba langsung begini. Dan saya begini, saya panggil, saya keluar, saya panggil istri saya, "Ma, tolong urut." Panggil istri saya nggak dengar, lalu yang saya panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya keluar, saya jatuh, karena kaki badan saya udah kaku semua. Tuhan Yesus, tolong saya. Sampai keluar suara itu, baru istri saya bangun. Kenapa Pak? Kenapa? Oh, saya mimpi stroke. Lalu saya sujud di hadapan Tuhan kira-kira jam 3 malam. Saya mau tolong penyakit stroke dari musik. Saya butuh pelayanan. Saya itu butuh masih melayani Bapak. Saya masih butuhkan. Saat ini di Marga Utagalung untuk pelayanan, terutama dia ada. Dan memang terus terang pelayanan saya sedikit berbeda dengan teman-teman yang sudah melayani. Ya istilahnya saya terlebih dahulu memuliakan Tuhan. Sebelum saya mulai berbicara, saya tidak pernah mengatakan sesuatu. Sebelum saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baru saya lanjutkan pembicaraan. Kalau saya yang ini, terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau pada saat ini kita bisa bertemu satu dengan yang lain karena pertolongan Tuhan. Saya merasakan itu kemurahan Tuhan dalam hidup. Baru saya teruskan berbicara. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Marga Utagalung yang mempercayakan saya di sini untuk boleh berbicara di adat. Jadi itu sedikit ada, itulah perbedaan saya dari teman-teman atau
yang suka berbicara mungkin di adat itu. Jadi sehingga banyak yang memesan supaya saya karena orang Tuhan. Jadi sekali lagi berkat doa saudara-saudaraku, terutama para gembala, ibu gembala, para tua dan ibu, saya bisa ada saat ini bukan karena saya. Mungkin kalau dikatakan yang warga Utagaluh, bahwa bapak dan ibu kenal warga Utagaluh, kalau ditanya saya mungkin dari 80% dari warga Utagaluh yang ada di Jawa Tengah ini mungkin kenal saya. Dan karena gampang, karena saya tidak pernah membuat sesuatu hal yang ada orang yang melayani minta amplopnya kelewatan atau saya tidak dikasih syukur, gak dikasih Tuhan Yesus yang ngasih. Karena saya tidak pernah pulang dari pesta, saya tidak pernah pulang dari pesta, banyak orang yang memberikan saya untuk transport, untuk pulang. Jadi itu yang saya syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tetap mengangkat saya, dan penyakit stroke yang saya mimpi akan saya tolak, saya pergi, dan nama Tuhan Yesus saya akan tetap sehat. Dan saya rindukan kepada Tuhan, Tuhan tetap jawab, yaitu di rumah tangga anak kami Marco Vander memang sering saya minta ke gereja itu, ke gereja Hati Kudus sekali-sekali datang, tapi mungkin ya belum ada gerakan hatinya. Kemudian baru anak kami menikah Patricia supaya dapat Tuhan mempertemukan dengan jodohnya, karena saya yakin setiap manusia itu sudah diciptakan Tuhan jodohnya, cuma cepat atau lambat Tuhan belum mempertemukan. Itu yang menjadi pergumulan anak kami dan Ferdinand supaya cepat bisa menyelesaikan kuliahnya dan bisa cepat dapat pekerjaannya. Dan tahun depan mungkin SD Sriwedari akan ditutup. Jadi saya bisa dikatakan sih tahun depan lagi. Jadi itu pergumulan saya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi yang terbaik di masa tua kami. Untuk itu saya minta di dulu pujian. Oh tidak. Aku merasakan di akhir kesaksian saya mau memujikan satu pujian buat kita.
Tuhan Yesus lebih baik. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau hidup, dan Engkau selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesaksian anakmu, Om Terlalu. Saya percaya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, keluarganya. Terima kasih juga bahkan seluruh jemaat di tempat ini, tidak terkecuali Tuhan memperhatikan dan Tuhan peduli. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu bisa belajar sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita anak-anak sekolah minggu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita selalu kita kembali kepada Alkitab. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya saudara, mengapa kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini? Pasti Tuhan Yesus ingin kita selamat. Amin. Ya, karena Tuhan juga pengen rumah Bapa penuh. Amin ya. Rumah Bapa di sorga penuh. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Kita juga rindu ke sorga. Amin. Nah saudara, di dalam bacaan tadi kita tentang Lukas 3, Yohanes Pembaptis ya mengajak kita untuk bertobat. Ya. Kenapa kita harus bertobat, saudara? Sebab dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 ya, ternyata di dalam dunia ini tidak ada satupun yang mencari Tuhan, tidak ada satupun yang benar, dikatakan ya, di dalam Roma 8 ayat 28 kita bisa lihat di situ. Kita mana? Roma 8 kita tahu, bukan Roma 8 ayat 28 tapi ini Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10 sampai 11. Seperti ada tertulis ya, tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada satupun dari kita yang dikatakan, oh saya benar, saya udah ikut Tuhan, saya pasti masuk surga. Nggak ngerti kita ya, ini semua karena kasih karunia Tuhan kalau kita boleh masuk surga. Tetapi kita sendiri di dalam selama masih hidup di dunia ini, kita cuma bisa hidup dalam buah pertobatan. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dikatakan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Apalagi sekarang, saudara. Ya. Bahkan banyak orang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara bisa ngerti ilah zaman ini apa? Mungkin waktu dulu banyak patung, banyak berhala disembah, ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak ada kali. Tapi saudara tahu nggak apa yang saudara kalau ketinggalan saudara akan balik lagi? Mungkin kalau saudara merasa itu nggak dibawa, itu menjadi apa ya, gelisah, gundah. Itu mungkin juga ilah bagi zaman ini, saudara. Mungkin juga gadget bisa jadi. Kalau saya nggak pegang gadget misalkan, nyaman nggak ya saya ya kalau nggak kemana-mana? Jangan-jangan nggak bisa bayar-bayar, sekarang dengan pakai ini handphone aja ya bayar. Kalau kita nggak punya uang sama sekali gimana? Saudara, kenapa ilah zaman ini kalau kita rinci banyak, bisa handphone, bisa gadget atau alat-alat handphone yang mungkin kita nggak bisa ketinggalan tanpa lihat itu. Kemana Tuhan? Berapa waktu kita bersama Tuhan? Padahal Tuhan udah ingatkan 1 jam saja.
Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ingat kan waktu di Taman Getsemani, permintaannya nggak banyak. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Adakah kita bersekutu dengan Tuhan 1 jam saja? Maka itu, saudara, semua kita harus bertobat. Kita harus kembali ke kitanya, ke jalan kita yang benar. Apa yang menurut firman Tuhan katakan? Tidak ada satupun yang mencari Allah. Tidak ada satupun yang benar. Nah, di situ, saudara, saatnya ketika kita diingatkan kembali dengan kesaksian Pak Lailun Tardalun dan juga bacaan kita Lukas 3 ini, seruan untuk bertobat bukan untuk orang luar di sana, tapi siapa tahu itu untuk diri kita pribadi. Mungkin sekarang banyak orang bilang gini, oh tenang, semuanya damai. Tapi tiba-tiba terjadi kegemparan. Itu di 1 Tesalonika 5 sebenarnya. Ya, kalau kita bisa lihat, akan tiba saatnya di 1 Tesalonika 5 terjadi. Ayat 1. Makanya penting berjaga-jaga, saudara. Ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat ketiganya, nah ini yang ngeri. Banyak orang bilang semuanya damai dan aman, tapi tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jangan sampai itu terjadi pada kita, amin. Kalau kita hari ini diingatkan untuk bertobat, mari kita bertobat. Karena saudara, dikatakan di dalam Markus 8, ini adalah kita harus kembali ya kepada firman Tuhan ayat 34, Markus 8 ayat 34 sampai 36. Kita bertobat dari apa? Mungkin dari gaya hidup kita yang selama ini kita bilang Kristen sih, percaya sama Tuhan Yesus. Tapi apakah kita seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus 8 ini? Ya kan? Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Jadi bukan kepada murid-muridnya aja, kepada banyak orang. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut. Nah, sampai di situ dulu, saudara. Jadi saudara, kita kembali nih ke kita, ke jalan awalnya kita. Kita diciptakan untuk apa? Ini dia. Tuhan Yesus sudah mengatakan, setiap orang yang mau, kita mau kan mengikut Tuhan Yesus ya, amin ya. Makanya kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen kan. Itu baru mau. Setiap orang yang mau, kita mau semua. Tetapi langkah keduanya adalah harus. Iya harus. Nggak bisa cuma saya mau ikut Tuhan. Setelah itu saya percaya, saya diberkati, saya masuk surga pasti aman dan hidupnya tenang-tenang saja atau hidup semau gue. Tidak bisa. Ini syaratnya. Kalau engkau mau mengikut aku, ini. Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus, itu katanya. Ada Tuhan. Jadi saudara mau dan harus, ini menjadi satu kesatuan. Ketika kita bilang mau, kita harus punya komitmen. Yang pertama dikatakan denying ourselves, menyangkal diri kita. Itulah langkah pertama. Karena kebanyakan dari diri kita, saudara, maunya melakukan apa yang kita suka, kan? Di dunia ini banyak sekali, saudara, godaan. Banyak, saudara. Ya, waktu saudara mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, pasti banyak godaan. Entah lagi tidur, ya,
mau bangun, Tuhan masih ngantuk, itu godaan. Kan kita lebih senang tidur kan ketika lagi baru tidur, misalkan tengah malam, itu godaan. Dimana ourselves enggak? Nyangkali diri kita enggak bahwa Tuhan Yesus segalanya bagi itu. Kalau kita bilang, baik Tuhan saya mau berlutut untuk menyembah Tuhan, mulailah lakukan segala sesuatu untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apapun yang saudara enak lakukan atau saudara memang mau lakukan. Karena ini adalah suatu effort, adalah suatu upaya kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manggil kita, dengar dia panggil nama saya. Ketika kita tengah malam dibangunin, dengar nggak? Itu kan kemarin pemulihan lagunya itu kan setiap keluarga nyanyi kan? Dengar dia panggil namamu, dengar nggak ketika dia panggil? Nah saudara, ternyata yang saya dapatkan gini. Ketika saudara lagi enjoy dengan kondisi saudara, terus saudara dengar, langsung saudara berbalik, langsung saudara mendekat kepada Tuhan, itu latihan. Apa? Latihan. Itu latihan. Supaya ketika Tuhan tiba-tiba datang, saudara siap. Ngerti saudara? Itu latihan. Saudara lagi enak tidur, tapi saudara tiba-tiba bisa bangun dan saudara langsung bergerak menyembah Tuhan. Itu adalah ternyata latihan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Ketika sangkakala berbunyi, adakah aku melihat anak-anakku siap siaga? Saudara melihat? Oh gitu ya Tuhan. Saudara, betapa bahagianya kita. Nggak usah nunggu nanti sangkakala berbunyi. Tetapi ketika dengar dia panggil nama saya, masuk lalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik. Dan saudara, Tuhan Yesus melatih anak-anaknya dari perkara-perkara sederhana. Amin. Jangan tunggu yang besar, belum tentu siap. Itulah dikatakan deny ourselves, menyangkal diri kita. Dan saudara, ketika kau lagi asik main gadget, wah asik nih, wah seru nih. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Gambar seri dia banyak. Anakku sekolah, aku tahu kau bersekutu denganku. Wah baik Tuhan. Ya, kecil-kecil sih, sederhana, tapi apakah kita peka? Suaranya lembut saudara, mungkin tidak menegur saudara, tetapi kelembutannya, intensitasnya bisa lama-lama naik. Barang siapa aku kasih, dia aku tegur, ditegur dulu, disapa dulu. Kalau saudara menyambut, saudara nggak dapat hajaran. Tapi kalau saudara nggak nyambut, ya dihajar. Tujuannya Tuhan supaya kita selamat, berbalik lagi, selamat kita. Nggak sampai perkara yang lebih besar terjadi. Amin ya. Nah, lebih kita bilang Tuhan, aku mau peka-peka nih sama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Baiklah, aku mau Tuhan. Jawab ya. Ini perkara Samuel juga bukan saudara? Waktu dia dipanggil Tuhan, Samuel. Ya Bapak. Siapa? Oh ada. Tidur lagi. Samuel, bangun lagi. Lihat saudara, 3 kali dibangunin, bangun. Bagaimana dengan kita? Eksperimen lagi apa enggak? Saudara, ini bukan main-main. Betul, memang harus bertobat. Jangan-jangan memang kita harus bertobat dari gaya hidup kita. Karena menyangkal diri itu, atau kita membaca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, ini soalnya bukan untuk kita lakukan sekali atau 2 kali. Iya, saya suka berdoa.
Tengah malam saya berdoa, tapi sekali dua kali. Bukan, saudara. Ini adalah menjadi gaya hidup kita, peka akan suara Tuhan. Menjadi gaya hidup kita ketika kita dengar suara Tuhan, baik Tuhan. Ketika kita dengar suara Tuhan, jangan lakukan itu, baik Tuhan. Ini harus menjadi gaya, bukan sekali dua kali. Satu dua kali itu cuma kebetulan saudara bisa lakukan. Kalau enggak gimana? Ini yang harus menjadi lifestyle keseharian kita. Suka berdoa, Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, itu bukan sekali dua kali, tapi memang udah menjadi gaya hidup Tuhan. Begitu dia mendusin, ada kutip mendusin, kadang-kadang mata masih merem saudara, tapi pikiran udah sadar, gitu kan? Padahal kita cari Tuhan pertama kali itu belum melek, tapi pikiran udah sadar. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, deny ourselves, sangkali diri kita. Saudara, bicara tentang menjadi murid Tuhan, ini bicara serius. Bicara tentang hidup dan mati. Oh bisa apa? Ini di dalam Markus berapa ini? Markus 8 ayat 35-nya. Ya, Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, jadi bicara tentang menjadi pengikut Kristus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan, ini bicara tentang hidup dan mati. Meskipun di sini selama kita hidup adalah tanda kutip mematikan kedagingan kita. Kalau kita mati secara daging, maka kita hidup di dalam roh. Bukankah begitu firman Tuhan juga? Saudara, barang siapa, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, atau mungkin bahasa sehari-hari gini, ketika engkau melakukan kepentinganmu, ketika engkau melakukan kesukaanmu, engkau kehilangan nyawamu. Tetapi ketika engkau kehilangan kepentinganmu karena aku, karena Tuhan Yesus maksudnya, dan karena Injil, engkau menyelamatkannya. Amin, saudara. Amin. Berapa penting sih artinya sebuah tidur, jam tidur? Berapa penting sih waktunya kita bermain gadget dibandingkan kehidupan kita yang akan kekal nanti bersama Tuhan Yesus? Amin, saudara. Nggak ada artinya, tidak bisa dibandingkan. Ada lagi coba bandingkan secara grafik, hidup kita di dunia ini 70-80, kalau kuat 80. Sedangkan satu lagi grafiknya adalah eternal life, hidup kekal bersama Tuhan. Kalau grafik mungkin nggak kelihatan jadinya kan? Anggaplah 1000 tahun, 80 dan 1000. Kan 1000 tahun tuh di Alkitab juga ada pemerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun kan? 180 misalkan saudara Tuhan 80, satu lagi 1000. Oh katanya juga berapa tuh? 1 lagi 1000. Wah nggak kelihatan juga. Apalagi kalau hidupnya kekal. Jadi saudara, banyak ilah zaman ini yang sudah membutakan anak-anak Tuhan. Jangan sampai terkecoh. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya anak-anak Tuhan, baik di tempat ini maupun di seluruh dunia, di Indonesia khususnya, tidak terkecoh akan tipu daya si jahat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan terkecoh, karena tidak bisa dibandingkan antara kehidupan yang kita akan dapatkan di dalam Tuhan dengan kesenangan yang cuma sesaat tadi. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa memberikan kita tubuh yang segar karena kurang tidur gitu? Tuhan cuma berfirman, kuatlah engkau, be light,
Jadilah terang. Terang itu jadi, saudara, dari penciptaan dunia sampai Tuhan Yesus cukup berfirman. Amin, saudara. Jadi tubuhmu, apapun yang kau alami dengan tubuhmu, Tuhan berfirman dong, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan. Cukup satu kata, katakan sepatah kata saja Tuhan, itu cukup bagiku. Amin, saudara. Sama seperti perwira itu loh. Tuhan, aku nggak layak datang ke rumahku. Aku punya hamba. Ketika hamba bilang pergi, dia ikut pergi. Kalau disuruh datang, dia datang. Masa sama Tuhan nggak? Tuhan cukup katakan aja, sepatah kata, ya sembuh. Jadi cuma sembuh. Nggak perlu kata-kata engkau hari praganta pada tanggal sekian sembuhlah dari sakit perutmu sembuh. Udah, cuma one word. Ada satu kata-kata. Itu kedahsyatan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Seberapa sering juga kita bilang, Tuhan berfirman-Nya buatku damai sejahtera, peace, be peace, terima damai sejahtera. Ya kan? Mungkin kita gelisah, saudara. Kan kita bisa bilang, Tuhan berfirman dong, kegelisahanku ini Tuhan, peace, damai sejahtera buatku, rejoice, bersukacitalah. Ya udah, tinggal Tuhan berfirman, itu yang penting. Sebab Dia katakan kata-kata, kejadiannya kekal, terang jadi kekal, tidak pernah matahari terlambat. Amin ya saudara ya. Amin. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita akan hal ini ya. Kembali lagi, ikut Tuhan Yesus adalah hal yang serius ya, bukan soal karena tadi tentang kehilangan nyawa. Buat apa Anda memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Percuma bukan? Itu yang Tuhan katakan juga ya. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kesaksian yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya hidup kami penuh dengan pengalaman bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering memperdengarkan suara kepada kami, tetapi kami minta ampun. Sering kali kami mengabaikan atau tidak memindahkannya. Kami sibuk terbuai dengan kepentingan dan keasikan kami sendiri. Kami sadar hari ini kami mau bertobat ya Tuhan. Biarlah kami boleh menantang diri kami untuk masuk ke dalam kasih karunia Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, selagi masih ada kesempatan, kami mau Tuhan belajar melatih diri kami berjaga-jaga, intim sama Tuhan, peka akan suara Tuhan, dan kami meresponi setiap firman Tuhan. Bukan sekali dua kali, tetapi biar ini menjadi gaya hidup kami, karena kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dijadikan oleh Bapa anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang boleh menerima firman ini diurapi penuh dengan Roh Kudus, supaya kami bisa melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan berikan persembahan masuk kami akan berdoakan kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus memutuskannya. Dan kami dalam Korintus 2 Korintus 9 ayat 6-9, memberi dengan sukacita membawa berkat. Dan karena ini orang yang menabur sedikit akan menerima sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menerima banyak juga. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akhirat Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubangmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian diri kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami baik juga perbuatan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Dari persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakal, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Kita berikan persembahan kita dari pujian berkat tujuan. Di
yang mendapat kesempatan yang indah. Biar persembahan kami bawa dengan sukacita, dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Berkati juga yang mengelola persembahan ini Bapa, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada mereka semua, dan mereka juga ikut diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Itu sebabnya beri kami keberanian untuk menabur baik persembahan kami maupun perpuluhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Bapa di sorga teramat baik, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPI Kudus setiap hari hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GPI Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus di sorga teramat baik, kami menyadari betapa lemahnya kami. Kami ingin selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja semesta. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Roh Kudus menuntun Menteri Agama dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah radikalisme di Indonesia. Kami berdoa mendukung upaya Kementerian Pertanian untuk mengupayakan ketersediaannya pangan nasional melalui pertanian modern sehingga hasilnya berlimpah-limpah. Kami beriman Indonesia bebas dari resesi pangan dan bebas dari resesi energi serta bebas dari resesi ekonomi. Amin. Kami mendukung program pemerintah dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GPI Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GPI Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menghentikan korupsi di DPR, kami menghentikan korupsi di kepala daerah, kami menghentikan korupsi di lembaga peradilan, kami menghentikan korupsi di BUMN, dan kami menghentikan korupsi di partai politik. Kami hentikan pungutan liar di jalan raya, kami hentikan mafia peradilan, kami menghentikan mafia di kepolisian, kami hentikan mafia di kementerian. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Bandar-bandar narkoba tidak lagi dapat terlibat dalam jaringan narkoba. Kami berdoa pasukan narkoba di Indonesia kami hentikan dan tidak ada lagi penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kami berdoa kiranya tanaman ganja di Aceh musnahkan. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba.
dibuktikan di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan dan menghapus segala kebencian, menghapus segala iri hati, dan menghapus segala kekerasan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya dalam pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan, menghilangkan perpecahan di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi Widodo. Messi. Makasih Tuhan Yesus yang hari ini ya Tuhan boleh berkumpul bersama ya Tuhan, boleh datang kepadamu menyembahmu Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Pak. Tadi Bapak kami berdoa ya Tuhan buat Pak Gembala dan keluarga ya Tuhan, biar Tuhan yang menolong, berikan kesehatan Tuhan, berikan berkat-Mu, pelayanan Tuhan Yesus Kau berkati. Buat Bapak Penatua dan Ibu dan keluarga, biar Tuhan Yesus memberkati. Para jemaat semuanya Tuhan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Tuhan Yesus juga Kau berkati. Apapun menjadi doa kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, biar Kau boleh melihatnya, Kau boleh mendengarkan setiap doa seru kami ya Bapa. Karena hanya kepadamu Tuhan kami memohon, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Kami ada pada saat ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tetapkan kami Tuhan, kami terus ada dalam kasih-Mu, kami boleh ada dalam perlindungan-Mu, biar kami juga boleh melayani Kau Tuhan dimanapun kami Kau tempatkan Bapa. Biar itu menjadi fokus dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di dunia ini bukan sekedar kami hidup, tapi biarlah Bapa kami boleh melayani Tuhan. Apapun itu Tuhan yang menjadi destiny-Mu dalam hidup kami Tuhan, mari kami boleh sampai pada destiny kami masing-masing, yang boleh menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan kasih buat kami. Apapun itu Tuhan, mari Kau beritahukan kepada setiap kami. Jika nanti kami pulang ke rumah-Mu ya Tuhan, Kau boleh mendapati kami menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, dan sudah menyelesaikan tugas dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari-hari ini juga Tuhan Yesus, Kau terus berbicara buat setiap kami Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan, Kau yang mengawal setiap kami Tuhan. Kami bisa boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Yesus dimanapun kami berada Bapa. Boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi surat-Mu yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang Tuhan. Jika orang melihat kami Tuhan, mereka melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus yang boleh menyempurnakan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami boleh senantiasa layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, menyangkau segalanya bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Yuk kita berdiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada di dalam Tuhan Yesus selama-lamanya menjadi biji mata Tuhan Yesus. Kami ada di dalam hati, dalam pikiran rencana Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga percaya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan tempatnya Tuhan Yesus menduduki kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap mana yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami, Bapa di surga adalah tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya pada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatap kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terlantur kepada batu. Sehingga dari batu kami kami tidak anak singa berlada. Sungguh kami melakukan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka kami. Tuhan Yesus menyayangi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesalahan. Tuhan Yesus menuntun kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus menyertai kami dan Tuhan Yesus berikan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Melimpahkan kami supaya kami menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih.